Saat ini sekali lagi saya sampaikan ya bahwa pandemi belum berakhir. Di tengah banyak negara yang menyatakan atau bahkan mendeklarasikan terakhir misalnya Malaysia eh, masuk status endemi misalnya. Ya, ini jelas ya adalah salah satu bentuk yang lebih bersifat politis ya, lebih bersifat politis dan internal saja negara masing-masing. Tapi secara status, legal status dunia yang mengikat semua anggota WHO saat ini ya statusnya pandemi. Dan kenapa saya sampaikan sebagai mengikat? Karena sebagai anggota WHO banyak negara ini meratifikasi yang disebut dengan Konvensi International Health Regulation yang menyatakan bahwa status pandemi itu ya atau PHEIC namanya, Public Health Emergency International Concern, adalah kewenangan WHO dan mengikat semua anggota WHO. Saat ini artinya ya kita masih dalam situasi pandemi. Dan Omicron adalah varian yang saat ini mendominasi. Bukan berarti varian lain sama sekali hilang. Ada dalam jumlah yang terbatas, tapi juga bisa sangat juga serius dampaknya. Seperti misalnya Delta di Hong Kong, di Filipina, itu berdampak serius, menyebabkan kematian sebagai contoh. Jadi artinya keberadaan varian-varian of concern terutama, ya, VOC ini yang saat ini sebetulnya semua sudah 5 ya dinyatakan oleh WHO. Dan terakhir sekarang Omicron yang menjadi dominan, ini harus diwaspadai, harus direspons serius. Dengan cara apa ya? Dengan penguatan ya bukan hanya vaksinasi ya 3T 5M. Bahwa saat ini masuk tahun ketiga ada pelonggaran-pelonggaran dan masa transisi dengan adanya pelonggaran yang memang memungkinkan, tapi tentu harus disertai dengan penguatan di aspek lain. Ya. Harus dilakukan terukur dan berhati-hati karena statusnya masa kritisnya belum lewat. Jadi fase akut satu pandemi itu saat ini kita sepakati ketika 70% dari total populasi sudah memiliki imunitas dari vaksinasi misalnya. Dan itu yang dijadikan target, bukan hanya jadi terinfeksi, karena bagaimanapun imunitas dari terinfeksi artinya ya kita dalam tanda kutip seperti membiarkan, dan ini tidak etis. Jadi kita selalu dalam target itu ya yang dirujuk adalah target tervaksinasi dalam artian 2 dosis. Apalagi dalam era Omicron ke sana ya 3 dosis menjadi penting. Saat ini yang menjadi juga catatan, Omicron ini sudah memiliki subvarian dan setiap VOC itu memiliki subvarian. Tidak pernah berhenti di varian itu sendiri. Ini yang harus juga disadari bahwa ketika kita memberikan kelonggaran, peluang untuk setiap varian bersirkulasi, bereplikasi karena menginfeksi, ya mutasi itu terjadi. Subvarian BA1, 2, ya BA3 itu ditemukan di lokasi yang sama dan waktu yang relatif sama, yaitu di Afrika Selatan. Nah, ini saat ini BA3 ya yang juga jadi ramai sekarang disampaikan. Ya sebetulnya dibandingkan BA1 ya dia atau BA2 ya relatif lebih mild ya, lebih mild dalam artian kemampuannya, bukan dalam artian dia lemah tidak, tapi kemampuan dibanding BA1, BA2 tidak terlalu menjadi ancaman serius. Tapi BA2 ini yang harus diwaspadai karena kemampuannya dengan viral load yang bisa 10 kali lebih banyak dari BA1 itu berarti sangat serius. Dia lebih menular bahkan 4 kali daripada Delta. Ya. Dan ini menjadi satu catatan serius karena bila tidak ya potensi gelombang baru ya tetap ada. Ya. Apalagi ini begitu cepat menginfeksi dan juga ada potensi keparahan. Di Hong Kong dia bisa menyebabkan banyak kematian, terutama pada kelompok lansia atau komorbid atau yang tidak mendapatkan vaksinasi. Sekali lagi, pesan pentingnya adalah ya kita harus terus perkuat respon ini sampai titik akhir, finish ya. Jangan sampai euforia, jangan sampai menyatakan menang sebelum finish ya. Karena kalau itu yang dilakukan ya kita bisa kalah oleh virus ini. Ini harus berhati-hati.